Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 9 Desember 2022. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19 merupakan keluhan Allah atas orang-orang Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku dan menempuh jalan-jalan, maka damai sejahteramu akan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Allah mengeluh karena apa yang disediakan bagi Israel tidak ditanggapi. Pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Yohanes Pembaptis maupun anak manusia. Mereka diumpamakan seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kalian tidak berkabung." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan bernada keluhan Allah atas umatnya yang tidak menanggapi tawaran keselamatan. Baik bacaan yang pertama maupun bacaan yang kedua menunjukkan kekecewaan Allah atas manusia yang tidak membalas atau menanggapi tawaran keselamatan Allah. Mereka cenderung mengikuti kehendaknya sendiri, egonya, kedagingannya, hawa nafsunya, dan keinginan keduniawian mereka. Mereka kurang peka akan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah sendiri. Padahal bagi umat manusia disediakan damai sejahtera yang melimpah, mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan akan seperti pasir, dan anak cucu seperti kersik banyaknya. Namun janji itu tidak pernah ditepati, ditanggapi oleh orang-orang Israel karena mereka mengikuti hawa nafsu, ego, dan kedagingannya, sehingga kurang peka akan tanda-tanda kehadiran Allah. Gambaran ketika orang meniup seruling, harusnya orang ikut menari bersukacita. Ketika meniup kidung duka, orang juga ikut berduka cita, berkabung. Pendek kata, hendaknya manusia menyesuaikan diri dan tidak bersikukuh
pada egonya masing-masing. Menyesuaikan diri dengan perintah-perintah Allah, dengan kehendak Allah, dengan sabda-sabda Allah yang akan membawa kita menuju kepada kebahagiaan. Sabda mana yang perlu untuk kita dengarkan, kita ikuti? Dalam bacaan Injil, sabda yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang meminta kita bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sabda Anak Manusia yang menghadirkan kerajaan Allah. Orang-orang zaman Yesus menolak Yohanes Pembaptis maupun Yesus, sehingga digambarkan ketika kami meniup seruling, tari-tarian, orang-orang tidak menari, tidak menanggapi, tidak peka, karena mereka berpegang teguh pada pola pikirnya sendiri, egonya sendiri, hawa nafsunya sendiri, dan kedagingannya yang membutakan mata hati mereka untuk menangkap, mendengarkan, mengerti sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Allah lewat Yesus Kristus telah meniup seruling sukacita. Pertanyaan kita, apakah kita menari mengikuti irama seruling itu? Sehingga hidup kita sesuaikan dengan alunan seruling yang adalah sabda dan kehendak Allah. Namun seringkali kita terbutakan, kita mengikuti irama-irama lain sesuai dengan kehendak kita. Maka kita akhirnya sekalipun seruling dibunyikan, kita tidak menanggapi dan tidak menari. Sebaliknya ketika ditiupkan, dinyanyikan kidung duka, kita juga tidak bergabung. Karena kita sekali lagi mengikuti irama-irama yang lain. Maka kita boleh bertanya sebagai permenungan kita hari ini, apakah kita mengerti harapan Tuhan yang sudah meniup seruling sukacita? Apakah kita menanggapinya dengan menari? Dan ketikalah meniup kidung duka, apakah kita bergabung? Ataukah kita mengikuti suara-suara lain, irama-irama lain yang lebih menyenangkan hati kita, ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita? Kalau kita kembali kepada bacaan yang pertama, hendaknya kita mengikuti kidung-kidung Allah, nyanyian-nyanyian Allah, agar kita dengan memperhatikan kidung-kidung itu, damai sejahtera kita akan terus mengalir seperti sungai tanpa kering. Kebahagiaan berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut. Dan keturunan kita seperti pasir dan nama kita tidak akan dilenyapkan dari hadapannya. Sekali lagi persoalannya, banyak kidung-kidung yang ditiupkan. Apakah kita peka akan kidung-kidung dan seruling-seruling yang ditiupkan oleh Allah dan kita mengikuti iramanya? Kalau demikian, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kasih karunia dari Allah sendiri. Semoga kita mampu mengikuti irama kidung dan nyanyian serta seruling yang dinyanyikan dan ditiupkan oleh Allah. Kita menari sesuai
dengan alunan tiupan seruling Allah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu senantiasa meniupkan seruling sukacita yang membuat kami juga menari-nari. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan tanda-tanda, nyanyian-nyanyian dan seruling yang harus kami ikuti. Namun tak jarang kami mengikuti suara lain. Kami kurang peka akan suara Putra-Mu. Maka kuatkan kami dan bantu kami untuk mengerti dan peka akan tanda-tanda kehadiran-Mu. Biarlah dengan mengikuti irama seruling-Mu, kami mendapatkan kebahagiaan dan sukacita dari-Mu sendiri. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang mempunyai beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai dan Engkau bantu untuk menyelesaikan. Yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya kami semua semakin peka dan mengerti dan mengikuti irama seruling yang ditiupkan oleh Yesus Putra-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jaga, Engkau sembuhkan, dan biarlah ia mengalami sukacita yang berasal dari-Mu sendiri. Dan akhirnya semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengharuskan, mewajibkan untuk jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, vaksinasi booster kedua untuk yang usia lanjut dan nakes, agar terbebas dari virus corona. Yang lain menunggu giliran dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan pola hidup yang sehat, agar kita benar-benar terjaga kesehatan kita, dijauhkan dari virus corona. Sekali lagi terima kasih untuk semua saja yang telah peduli kepada kehidupan gereja dengan tenaga, dengan doa-doa, dan dengan dana, baik dengan cara kolekte pembangunan, dengan aksi Natalnya, dengan berbagai macam cara yang membantu kehidupan gereja untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah masyarakat. Kita tingkatkan partisipasi kita dengan cara kita masing-masing, terutama untuk pembangunan, untuk menyelesaikan gedung serbaguna kita. Yang terakhir, saya masih tetap mengajak kita semua, saya mengucapkan Selamat Natal yang ditampilkan pada monitor televisi di gereja, ditayangkan tanggal 24, 25, 27, 30. Bisa perorangan, bisa keluarga, bisa lingkungan, bisa perusahaan atau usaha kita. Tidak tertutup kemungkinan umat dari luar paroki Kudus untuk menyampaikan ucapan Selamat Natal, juga untuk menampilkan usaha-usahanya agar juga dikenal di paroki Kudus. Bisa menghubungi saya atau menghubungi Komsos. Akhirnya atas semua kebaikan panjenengan, saya ucapkan terima kasih, dan mari bersama-sama kita siapkan hati untuk merayakan Natal
dengan penuh semangat dan hati yang suci. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.